Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan, mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin angkatan 22. Di sini saya membuat tugas presentasi membahas soal atau contoh tentang aplikasi turunan. Baiklah, kita lanjut ke definisi aplikasi turunan. Aplikasi turunan dalam konsep matematika merujuk pada penerapan konsep turunan dari fungsi dalam berbagai bidang dan situasi praktis turunan yang merupakan salah satu konsep dasar dalam kalkulus. Menggambarkan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya, turunan juga memiliki banyak aplikasi dalam matematika itu sendiri. Turunan digunakan dalam penghitung titik maksimum dan minimum suatu fungsi. Selain itu, turunan juga digunakan dalam menggambar kurva, menentukan monotonitas suatu fungsi, dan menentukan keberadaan titik infleksi pada kurva. Adapun materi pada aplikasi turunan yaitu 1. Menentukan intervalasi fungsi naik atau turun. Yang kedua, menentukan nilai minimum atau maksimum fungsi. Yang ketiga, menentukan kecepatan dan percepatan. Berikut ada contoh soal tentang interval fungsi naik atau turun. Tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun dari fungsi-fungsi berikut. A. Soalnya fx sama dengan x pangkat 2 tambah 4x pangkat 1 min 5. Kita buat rumusnya. F action x sama dengan dapat 2x nih dari x2, 2 nya kita pindah ruas ke depan, terus taruh 2 dikurang 1 jadi x, terus tambah 4 ini 1 dikali 4 terus x kurang 1 jadi 1, jadi nggak dipakai. Terus min 5 ini dia 0, jadi nggak usah ditulis. Kita masuk ke syarat f x naik. F action lebih besar dari 0. Terus kita masukkan turunan ini 2x tambah 4 lebih besar daripada 0. Kedua bilangan kita kurang 4, yaitu dapat 2x lebih besar min 4. 2 ruas kita bagi lagi 2, yaitu dapat x lebih besar min 2. Jadi hasil dari fx naik yaitu x lebih besar min 2. Kita masuk syarat fx turun, yaitu bilangan pertamanya fx-nya akan negatif. Jadi yang ini dari turunan ini kita masukkan lagi 2x tambah 4 lebih kecil daripada 0. Yang ini lebih besar tadi kan, karena dia naik, yang ini turun, jadi dia negatif. Jadi kita buat lagi 2x lebih kecil min 4 dan x lebih kecil min 2. Jadi kesimpulannya fx naik yaitu x lebih besar min 2 dan fx turun x lebih kecil min 2.
Kita masuk contoh soal berikutnya, turunan luas minimum. Jika segitiga ABC, siku-siku sama kaki AC sama dengan BC sama dengan 20 dan AD sama dengan CE, maka luas minimum dari segi 4 ABED adalah A50, B100, C125, D150, E200. Jadi L luas ABED sama dengan luas ABC dikurang L dikurang luas CDE. Luas ABC yaitu 1/2 BC dikali CA dikurang luas CDE 1/2 dikali CE dikali CD. Jadi 1/2 ini turun, jadi BC ini 20 sama CA dikali 20 dikali 20 dikurang 1/2 CE X, terus CD-nya 20 min X. Jadi sama dengan 1/2 ini tinggal dikali 1/2. 1/2 kali 20 kali 20 yaitu 200, dan setengahnya 10 X ditambah 1/2 X2. Jadi luas ABED minimum, maka LABED hasilnya sama dengan 0. Ini kita pindah ruas jadi ke sini, min 10 ditambah X sama dengan 0, X sama dengan 10. Jadi luas ABED ini kita pindahkan 200 min 10 dari sini kali 10 tambah 1/2 10 pangkat 2. Jadi luas ABED sama dengan 200 dikurang 10 ditambah 50 sama dengan 150. Jadi jawabannya D. Kita masuk contoh soal turunan luas maksimum. Sebuah segitiga siku-siku, panjang sisi sikunya 3 cm dan 4 cm. Luas maksimum persegi panjang yang diarsir adalah titik-titik cm kuadrat. A 3, B 8, C 12, D 15, E 18. Jadi rumus luas segitiga ini L sama dengan P kali L. Kita cari dulu ininya. Siku-siku kita gambarkan. Y sama X 4, 3. Jadi 4 sama 3 nya kita balik jadi 4X sama 3Y. Jadi kita tulis 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Baru kita masuk ke luas P kali L, yang kali lebar. 4X yang kita cari tadi 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Kita pindah ruaskan jadi 4X sama dengan 12 min 3Y. Jadi X 3 min 3/4Y. Kita lanjut ke luas XY itu yang ini sama kayak APL tadi, panjang kali lebar.
yang 3,3 kurang 3/4Y kita pindahkan ke sini. 3 kurang 3/4Y dikali Y. Kita pindahkan luas jadi Y kali 3, 3Y 3/4 di min 3/4 Y kuadrat. L-nya sama dengan 0. L sama dengan 3 min 2 3/4 Y. Terus kita dapat 3 min 3/2Y. Itu dari 2 bagi 4 turunannya. Kita lanjut ke L sama dengan 0, 3 min 3/2Y. Kita pindahkan dari sini ke situ jadi 0, hasilnya sama dengan 0. 3/2, 3 ini kita pindah ruas jadi sini 3/2Y sama dengan 3. Terus ini 3 kali 2 3, hasilnya 3Y sama dengan 6. 3Y kita bagi itu hasil dapat Y2 sama dengan 2. L luas buka kurung 3 min 3/4 2 tutup kurung kali 2. Kita turunkan 3/2 kali 2. Nah, ini 3 kali 2 6, baru 3 kali 2 3, 3 kali 2 6 dibagi 2 dia dapat 3, jadi 6 kurang 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya itu yang A. Terus kita masuk ke contoh soal aplikasi turunan kecepatan dan percepatan. 1. Sebuah partikel bergerak sepanjang garis lurus dengan persamaan F buka Ft sama dengan T3 min kurang 3T min 3T pangkat 3 2 tambah 2T tambah 3 dengan adalah panjang A. Tentukan kecepatan dan percepatan partikel sebagai fungsi waktu T. B. Hitunglah kecepatan dan percepatan partikel saat 2 detik. 2 sama dengan detik. Solusi A. Kecepatan dan percepatan. Rumusnya kita ketahui Ft sama dengan T3 min 3T3 ditambah 2T tambah 3. Buat kecepatan kita dapatkan Ft sama dengan F action T sama dengan 3T pangkat 3 dikurang 6T ditambah 2. Ya, percepatan AT ditambah Ft sama dengan AT sama dengan Ft sama dengan Ft sama dengan 6T min 6. Termasuk yang B. Kecepatan T sama dengan 2 detik. F yang ini T-nya kita ganti 2 sama dengan 3 dalam kurung 2 kuadrat dikurang 6 dalam kurung 2 tambah 2 sama dengan 3 kali 4 kurang 12 tambah 2. Kita dapat sama dengan 2 meter per detik. Percepatan saat T sama dengan 2 detik
Baru kita pakai yang ini tadi, A, T-nya kita ganti 2, sama dengan 6 kali 2 min kurang 6. Jadi, 6 kali 2, 12, dikurang 6, sama dengan 6 meter per menit. Jadi, hasilnya segini. Sekian presentasi dari saya tentang menjelaskan soal-soal tersebut. Bila ada kesalahan, apa ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.